memang tidak tertulis di kitab suci. Coba kalian cari tanggal 25 Desember Yesus lahir. Ada nggak? Enggak sih. Nggak ada ya? Nggak ada gitu ya. Saya sama sekali tidak pernah bermimpi akan menjadi guru. Tapi Tuhan suruh saya jadi guru. Pergi dan jadi guru. Itu untuk mematahkan dosa itu, digantilah pohon berhala itu menjadi pohon Natal. Agar menjadi sebuah tanda pertobatan dimulai. Siapa Santa Claus sebenarnya? Siapa? Ayo. Ada ya Pak berarti? Siapa Belakang Santa layar, Claus belakang sebenarnya? layar, siapa? Belakang layar. Sahabat poker juga tahu. Iya. Oh, gitu ya. Apa jangan-jangan poker sendiri adalah Santa Claus? Halo Pokers. Welcome back to Ki. Poka Podcast Yosukoi. Halo Poker, semoga Poker semua dalam keadaan yang sehat ya. Akhirnya muncul episode baru nih dari kita. Mungkin dari kalian belum ada kali ya kenal sama kita berdua ini. Kita kenalan dulu aja nggak sih Jen? Boleh dong. Boleh deh, dari Kak Rebecca dulu kali ya. Oke, halo Pokers, nama aku Rebecca. Aku dari divisi Kreator 2023-2024. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jennifer dari divisi TNC 2024-2025. Salam kenal semuanya. Oke Jenny, sebelumnya kita tuh bakal ngebahas apa sih di konten kali ini? Nah, konten kali ini tuh kita mau membawa ya mengenai edisi Natal nih. Widih, keren banget edisi Natal. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita juga harus kenalan sama narasumber kita yang hebat-hebat dulu. Dari sini ada Bapak dan Ibu Guru SMA Yosuka guys. Jadi boleh untuk Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, halo Pokers. Saya Petrus Suryanto, guru agama Katolik dan Budi Pekerti. Salam kenal. Salam kenal Bapak Petrus. Oke, saya nih. Ya. Halo Pokers, perkenalkan saya Christine Gloria Carolina Kakir. Saya sebagai guru seni musik. Salam kenal. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita ke pertanyaan. Boleh deh, tapi kita nggak mau basa-basi dulu nih Jenny. Kan abis Natal, mungkin tadi kemarin ya, tahun lalu sih lebih tepatnya ada libur Natal. Mungkin dari Bapak sama Ibu pergi pulang kampung gitu atau Gimana nih ngerayain vibes Natal pada tahun kali ini? Nah betul. Papa itu dulu ya. Boleh dong, siapa aja deh. Ya, menikmati liburan kemarin, saya bersama keluarga kecil saya di Sukabumi. Dedeknya lucu. Cilapa. Kalau dari Bu Christine? Kalau saya sendiri, saya di Bekasi. Ngapain tuh Bu? Oh boleh tahu. Kumpul bareng keluarga, bersama keluarga, sama ayah, sama kakak, sama adik ya. Karena merasakan kembali momen kekeluargaan di Natal itu kan vibes-nya beda ya. Sama keseharian kita tuh. Jadi sudah lama berpisah satu sama lain, waktunya Natal saling kumpul. Tapi kalau untuk vibes Natal kali ini gimana nih? Biasa aja, menyenangkan atau ada sukacita? Amin ya. Itu mah udah pasti ya sih Jenny. Jadi gimana nih? Rasanya. Iya. Kayak ada sukacita sih. Sukacita gitu ya. Luar biasa ya? Sukacita, luar biasa. Sukacita damai. Iya dong. Kelahiran raja di atas segala raja. Betul banget, betul. Tapi kalau dari Rebecca sendiri gimana tuh? Aduh, aku sih di rumah aja ya di Jogja, tapi tetap dong kumpul sama keluarga juga lewat call gitu ya. Tapi tetap merayakan kan? Tetap merayakan pasti. Kalau Jenny gimana? Nah kalau aku sih puji Tuhan ya, bisa berkumpul sama keluarga pada hari Natal ini. Blessing banget ya. Ya karena syukur banget bisa kumpul sama keluarga besar, bisa punya kesempatan buat itu.
Saya sih, tapi rasanya tuh vibes-nya beda banget sama tahun-tahun yang kemarin. Jadi ini lebih kerasa aja gitu. Oh, ini lebih kerasa gitu ya. Kalau teman-teman pokers mungkin bisa tulis di kolom komentar gimana sih perasaannya pas hari Natal di tahun 2024 gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaannya aja ya. Oke, langsung. Pertanyaan pertama itu kita mau nanya nih Pak, kan tanggal 25 Desember itu merupakan hari Natal ya Bu. Dan kita tuh biasanya ngerayain hari Natal itu di tanggal 25 Desember. Dan katanya itu merupakan hari Yesus Kristus lahir. Nah, tapi kenapa sih hari Natal itu harus di tanggal 25 Desember gitu? Dan apa emang benar kalau misalnya Yesus Kristus itu lahir di tanggal 25 Desember? Silakan. Wih, pertanyaan yang bagus. Ayo jawab pertanyaan ini. Ya, boleh dong. Siapa aja. Nanti ditambahkan saja, tidak apa-apa. Di cara pandang Gereja Katolik, ini gini di tanggal 25, gitu, tanggal 25 di bulan Desember. Memang tidak tertulis di kitab suci. Coba kalian cari. Tanggal 25 Desember Yesus lahir. Ada nggak? Enggak sih. Nggak ada ya? Nggak ada gitu ya. Nah memang di tanggal 25 Desember itu diduga itu adopsi dari perayaan pagan. Iya. Ada yang tahu perayaan pagan? Pagan tuh apa ya? Apa? Ayo. Saya takut salah jawab lagi. Jawab. Baik. Ayo. Di tas, tapi intinya saya tahu, cuma saya tidak bisa menjelaskan. Ada perayaan pagan itu perayaan yang menyembah dewa matahari yang tak terkalahkan. Gitu ya. Itu diadopsi dari sana. Diduga loh ya, diduga. Itu dipopulerkan oleh Kaisar Aurelianus. Gitu ya. Itu di tahun 274 loh ya. Perkiraan itu. Itu diduga begitu. Diduga yang dugaan 250 Masehi. Oh, sekitar itu ya. Dugaan yang kedua itu adopsi dari perayaan untuk dewa Saturnus. Iya, benar gitu. Diduga begitu, mengambil adopsi dari situ. Tapi itu hanya dugaan saja, gitu ya. Memang dugaan-dugaan itu digoreng terus, digoreng sampai sekarang bahwa perayaan Natal tanggal 25 Desember itu menjadi perayaan yang tadi ngambil dua perayaan itu, adopsi dari sana, begitu. Nah kalau cara pandang Gereja Katolik nanti gambarnya begini, itu tidak termasuk, dugaan-dugaan itu tidak benar. Mungkin teman-teman pokers taunya, oh perayaan Natal itu diambil dari dua perayaan itu, yang pagan dan dewa Saturnus, dewa matahari dan dewa Saturnus. Itu arahnya ke sana. Mungkin yang kita pahami itu gitu ya. Tapi Gereja Katolik menetapkan tanggal 25 Desember berdasarkan tetap ada kitab suci. Walaupun tidak secara eksplisit tapi implisit. Tidak terus tanggal 25 di kitab suci gitu ya. Kan itu. Nah, kita bisa cek ada di kitab suci. Saya bawa kitab suci nih. Saya bawa Kitab suci gitu ya. iPad Holy. Ya, kitab suci. Ada Alkitab dan Alkitab. Yes. Boleh. Kita cek saja. Selain berdasarkan di kitab suci, itu kami di Gereja Katolik itu berdasarkan dari pengalaman bapak-bapak gereja. Itu bapak-bapak gereja. Yang bapak gereja yang pertama yang merayakan Natal itu Bapak Uskup Theophilus, Uskup Kaisaria di Palestina. Begitu. Itu tahun sekitar 115. Nah, yang digoreng tadi itu baru muncul tahun 274. 250 Masehi. Sekitar itu gitu ya, yang Masehi gitu ya. Itu gorengnya. Maka berdasarkan data dan historis yang ada, itu kita sudah mulai sebenarnya perayaan tanggal 25 Desember. Gitu ya. Nah, kembali ke kitab suci. Balik ke laptop. Kitab suci, Back to laptop. teman-teman pokers itu bisa melihat di Injil Lukas. Di Injil Lukas
Ini di bab 1 ayat 5 gitu ya. Ayat 5 nanti dilanjutkan dengan ayat 8, dilanjutkan dengan ayat 9, dan nanti juga ada ayat 36. Nanti bisa dicek di sana. Dicek di sana gitu ya. Itu. Teman-teman buka Alkitabnya Oh, juga. ya. Bagi yang punyanya. Yang punya. Bagi yang punya, Bagi yang punya. Boleh. Nanti bisa dicek gitu ya. Iya. Itu berdasarkan ini. Ada yang membantu baca? Sebenarnya boleh deh. Baca ini boleh. Rebecca. Kok Rebecca aja? Ya ayat 5 kan Bu. Iya. Sampai berapa? Coba di ayat 8 dan 9 ini dan 5 dan lanjutkan ayat 8 dan 9. Oke, siap. Injil Lukas pasal 1 ayat 5, 8 dan 9. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Ayat 8. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Ayat 9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Demikian firman Tuhan. Ada. Terima kasih. Nah, itu berdasarkan analisis yang ada di dalam kitab suci itu lewat peristiwa Zakaria dari rombongan Abia, gitu ya. Itu lewat peristiwa itu. Di sini peristiwanya nanti ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ada lewat pemberitahuan di sana. Malaikat itu memberitahukan kepada Zakaria bahwa nanti istrinya akan mengandung gitu ya. Sebentar ini. Nanti akan melihat gini. Pas umur yang tadi yang ini, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Walaupun sudah lanjut umur tapi dikaruniai anak. Anaknya adalah Yohanes Pembaptis. Pemberitahuan itu terjadi lewat diketahui di historisnya itu sekitar di bulan September akhir dan awal Oktober itu. Dan perkiraan tanggalnya adalah tanggal 22 September sampai 8 Oktober. Itu perkiraannya. Itu yang ada dalam kitab suci. Nah, waktu Zakaria di sana, pemberitaan itu sudah ada di sana. Itu ya. Itu. Nah, penghitungannya bagaimana? Kok bisa tanggal 25? Ya lewat tanda yang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada September itu. Itu. Coba dihitung 9 bulan berikutnya bulan apa? Dari bulan Oktober. Coba dihitung. September, Oktober, Desember, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Juni. Nah, di bulan Juni itu Yohanes Pembaptis sudah lahir. Oke. Di tanggal 24 Juni. Dalam kalender liturginya itu udah ada 24 Juni. Nah, nanti kok bisa ngitungnya ke Desember bagaimana? Di sini ada gitu ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus di ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu begitu. Berarti Yohanes Pembaptis itu lebih tua dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. 6 bulan. Berarti lahir lebih dahulu 6 bulan. Dari itu dari Juni, dari Juli dong. Ya, Juli, Juli, Agustus, September, November, November, Desember. Maaf, terlalu 6 fokus. bulan ya. Dia 6 bulan gitu. gitu ya. Itu penghitungannya begitu. Maka di gereja Katolik juga ngikutin untuk analisis yang ini. Maka Yesus lahir di tanggal 24 ataupun di 25 Desember. Ketemulah itu. Gitu ya. Berarti tidak perlu percaya lagi dengan penghitungan yang tadi, yang kuringan tadi. Gorengan yang masak tadi nggak tahu siapa soalnya. Itu ya. Itu yang jadi patokan dalam gereja Katolik. Akhirnya kita merayakan
kelahiran Tuhan Yesus itu di tanggal 24 atau 25, tapi 25 Desember ya. Berarti yang 24 itu Malam Natal tuh dia. Nah, kalau misalnya di kalender Google ada tulisan 24 malam Natal gitu kan. benar-benar. Gitu. Itu dalam ajaran gereja Katolik. Baik, paham. Kalau dari Bu Christine mungkin ingin menambahkan? Oke, kalau untuk dari Kristen ya, Iya. sebenarnya sejarahnya sama. Mungkin tadi saat pemberitahuan tentang Zakaria akan dilahirkan, itu pada bulan September, tepatnya itu pada momen-momen pas ada pembakaran ungkupan gitu-gitu ya. Itu ditandakan sebagai hari raya Yom Kippur. Itu ada di sejarah juga. Jadi hari Yom Kippur itu di Israel merayakan itu sebagai tanda hari pendamaian. Nah, itu biasanya dilakukan setiap bulan September. Ya, makanya tadi Pak Petrus sudah menjelaskan banyak sekali dan sangat-sangat detail ya tentang sejarah kepastian bahwa Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember itu sangat benar sekali, karena hari raya Yom Kippur itu sendiri kan tanggal 25 September. Nah, kalau terhitung dari tanggal September itu sendiri, dari Oktober tadi kita sudah sama-sama hitung 9 bulan. Lahirkan itu yang menjadi dasar kepercayaan orang Kristen dan Katolik juga sih sebenarnya. Sama-sama kita mengimani hal yang sama. Tuh. Tapi kalau untuk tanggal 25 Desember perbedaannya, kalau Katolik kan ada Minggu Advent. Sebenarnya Kristen juga ada Minggu Advent. Cuma kami tidak memungkiri untuk melakukan perayaan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Karena bagi kami itu hanya celebrate. Udah kan, maksudnya kami merayakan gitu. Jadi bagi kami bahwa Natal itu ya setiap hari harusnya kayak gitu. Jadi momen di Minggu Advent itu kami mempercayai untuk tetap bisa merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Cuma beda itu aja sih. Tapi untuk iman, kepercayaan serta sejarah yang tertera itu semuanya sama, sesuai. Betul. Hanya menambahkan bahwa pada waktu itu ya perayaan pendamaian tadi di bulan September itu yang bisa kita hitung untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi bukan hoax. Tapi sudah ada gitu ya. Sudah tertera gitu ya. Yes. Fiji. Betul. Kalau teman-teman pikir lagi udah tertera langsung di Alkitab, makanya sering baca Alkitab ya teman. Saya ada yang dari ilmunya tadi segini mungkin bertambah. Karena Karena di sini rajin baca Alkitab ya. Iya. Semoga itu menjadi perubahan di tahun 2025 ini. Amin. Doakan selalu. Oke. Tahun beramal lagi ya. Langsung ke pertanyaan kedua nih. Biasanya ya, kalau perayaan Natal itu kan acaranya tuh kan megah banget ya. Padahal di Alkitab sendiri tuh dia lebih dikaitkan dengan hal-hal kesederhanaan. Jadi menurut Bapak dan Ibu gimana nih? Jadi guru agama dulu ya. saya tidak bisa melangkahi guru agama nih. Oke, siap. Boleh Pak Petrus? Memang kalau kita merayakan di dalam perayaan Natal ya megah sih, pasti megah. Merayakan sukacita Natal, kita merasakan dan menyentuh sukacita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan datang kepada kita manusia, datang sebagai sang juru selamat. Memang harus kemegahan sukacita itu ada. Betul. Tapi tidak berhenti pada euforia kemegahan saja, kan gitu ya. Yang paling utama kita bisa memahami bahwa Tuhan itu sayang ke kita gitu ya. Benar-benar mau hadir menjelma menjadi manusia, tapi tidak kehilangan kealahannya. Dia tidak kehilangan kealahannya. Tuhan itu ya manusia, 100% manusia, ya 100% Allah, kan gitu ya. Mencoba untuk mendekati kita, mengarahkan kita nanti hidup dan mengalami keselamatan. Dan begitu. Saya kira dalam gereja Katolik ada ikon yang membuat itu semakin sederhana, yaitu dengan adanya kandang Natal. Kandang Natal gitu ya, atau mungkin lebih populernya gua Natal gitu ya. Atau tapi kami kandang Natal, di situ ada kandang Natal
palungan. ada palungan, terutama bayi Yesus sendiri yang itu ya. Yesus Ada Bunda Maria. di atas jerami kan. Ada Bunda Maria, ada Domba juga dan ya, ada malaikat juga. malaikat Yusuf, satu Yusuf juga ya, Yusuf juga ada para gembala orang balas lengkap gitu ya. Nah, itu menjadi gambaran suatu kesederhanaan yang paling utama di situ. Kita mencoba untuk bisa menyentuh kesederhanaan. Belajar dari Yesus sendiri, hadir di dalam kesederhanaan. Begitu. Kalau dari you Christine? Kalau dari saya, makna dari Alkitab katanya selalu berbicara tentang kesederhanaan ya. Ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba, ya kan? Sedangkan kalau kita sebagai orang Kristen selalu perayaannya tuh heboh banget, harus siapin baju Natal, belum lagi nuntut kado Natal. Gimana Pak, udah ngasih kado Natal ke istri? Ya kan? Tapi sebenarnya itu sebagai ungkapan sukacita ya Pak. Tadi Pak Petrus udah ungkapin juga ya tentang jawaban yang sangat jelas sekali. Sebagai ungkapan rasa syukur kita sebagai umat yang harapan yang telah datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini gitu. Jadi sukacita yang megah lah. Harusnya kita sukacita Natal itu megahnya ya setiap hari gitu kan. Damai itu harusnya ada setiap hari. Dan tentang kesederhanaan sendiri, bukan berarti kemewahan dalam perayaan Natal itu menjadi sebuah hal yang salah atau ditentang. Justru dari sukacita itu kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan berkehendak, Allah berkehendak untuk anaknya lahir, dibawa ke Bethlehem, lahir di kandang domba penuh dengan kesederhanaan, menggambarkan bahwa dulu kan orang melihat para gembala apa sih? Sebelah mata ya kan, yang tidak terpandang. Tapi justru Tuhan memakai hal yang dunia menganggap rendah, dunia menganggap sepele, tapi Tuhan menggunakan itu untuk menyatakan bahwa kamu yang telah berdosa, aku datang memberi harapan. Dia datang kepada para gembala, dia datang menggunakan tempat itu supaya semua orang tahu bahwa kabar baik ini bukan hanya untuk orang yang hidup di dalam kemewahan atau Berkelimpahannya. iya, atau orang yang sudah sering ke gereja, rajin ke gereja, lalu menganggap bahwa orang yang jarang ke gereja itu orang yang tidak bisa diampuni. Tapi justru dari representasi itu, ketika Tuhan datang lahir di kandang domba, menyatakan bahwa kamu bahkan yang dunia menyatakan bahwa kamu tidak ada harapan, aku memberikan harapan bagi kamu. Kesederhanaannya lebih ke situ sih, lebih ke cara pandang kita, cara kita memaknai hati kita. Kita cukup datang dengan hati yang sederhana, dengan hati yang mau untuk menerima kasih. Itu kan Tuhan gak pernah minta kamu harus bawa sekian kamu. Kalau dulu ada ya penembusan dosa, pembakaran, Iya, pakai lembu. iya, upah, iya. Sekarang kalau kita berdosa, kita datang aja minta ampun ke Tuhan, pasti kita diampuni kok gitu kan. Kita percaya deh, itu yang juga Tuhan berikan, Tuhan nyatakan melalui kelahirannya, bahwa aku memberikan damai itu, aku memberikan kasih itu, aku memberikan keselamatan itu tidak pandang di mana, tidak mencari rumah sakit yang mewah, tapi justru malah mencari kandang domba yang hina. Berarti seberdosanya kamu, aku datang untuk kamu, menyelamatkan kamu gitu. Kalau ngomongin ini tuh kayak Tuhan baik banget sih. Iya, tuh baik banget. I'm crying. Aku juga udah mau nangis kok sebenarnya. Terharu ya, keren banget kan. Jadi Keren banget. dari hal itu, dari kesederhanaan itu, bagi kita sebagai orang percaya, umat Katolik dan umat Kristen, kita merayakan. Iya. Kita celebrate kedatangan Raja Damai. Kita menyambut raja di atas segala. Betul sekali. Tapi tidak sebatas pada perayaan ya. betul. Tapi harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu wajib banget. Gitu ya. Oh ya, yang mungkin saya tambahkan, ada tambahan kecil terkait dengan kandang Natal tadi. Itu jarang dibuat di rumah-rumah gitu ya. Kan. Kalau tradisi itu sebenarnya sudah ada. Tradisi di kandang Natal dalam gereja Katolik itu sudah muncul di tahun 1200-an. Gitu ya. Hayati di tahun itu. Oleh siapa? Oleh Santo Franciscus Xaverius. Gitu ya. Itu kandang Natal. Mungkin sedikit berbeda dengan pohon Natal ya. Oh iya. Ya. Mungkin kalau di Kristen ada pohon Natal.
pas perayaan. Tapi gua Natal jarang. Iya betul. Tapi saya sangat suka loh, orang Katolik itu sangat, kalau mau Natal itu banyak ornamen-ornamen yang kita merasa bahwa wah kita ada di dalam hal itu ya, menjadi mengimajinasikan ya, berada dalam suasana yang gitu ya. oh iya ya, sangat suka sekali. Oh, begitu. Baik. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan kita udah ngomongin mengenai Natal di tanggal 25. Terus kita udah ngomongin juga kemegahan Natal itu ya, karena apa. Nah, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira di tahun 2024 itu Natal itu ada nggak sih makna Natal buat Bu Christine sama Pak Petrus, dan kira-kira ada nggak yang berbeda atau sesuatu yang spesial lah di Natal tahun 2024 yang berbeda dari Natal 2023? Kira-kira apa? Terus saya, oke. Kalau saya sendiri makna Natal di tahun 2024 ya? Iya, di tahun 2024 sederhana, hati. Tadi yang sudah saya singgung ya, hati. Saya teringat lagi tentang, oh iya kenapa ya Tuhan pilih kandang domba ya gitu ya. Padahal banyak banget tempat yang harusnya Tuhan bisa lakukan itu kan, untuk dia bisa. Nah, tapi di balik itu firman Tuhan bilang, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di situ saya belajar bahwa dalam setiap proses yang harus saya hadapi, yang harus saya lalui, momen yang justru saya nggak suka gitu, berbalik. Saya menjadi, mungkin saya agak kesaksian ya, saya menjadi seorang guru, saya merasa adalah sebuah panggilan bagi saya. Saya sama sekali tidak pernah bermimpi akan menjadi guru, tapi Tuhan suruh saya jadi guru, pergi dan jadi guru. Di situ saya selalu terberkati dengan jawabannya Bunda Maria ketika malaikat Tuhan datang dan bilang, kamu akan mengandung anak dari Roh Kudus. Di situ Bunda Maria nggak banyak ngomong, cuma bilang, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman itu yang selalu buat saya seorang Bunda Maria yang sangat luar biasa bisa dengan rendah hati, momen yang gak semua orang bisa ada di posisinya Bunda Maria, tapi dia mau. Apalagi saya gitu, siapa sih saya gitu kan, mau menghindar dari panggilannya Tuhan. Saya jujur untuk menjadi seorang musisi itu lebih nikmat ya, dengan segala kemegahan, kemewahan. Tapi ketika 2024 sebelum momen Natal, Tuhan panggil saya untuk saya berada, ketemu sama teman, ketemu sama Pak Petrus, sempat sebuah hal yang memberontak dari diri saya, karena saya bukan dari keguruan, tapi Tuhan panggil saya untuk saya harus ada di sini. Saya selalu bilang, Tuhan saya nggak mampu, karena saya bukan dari background guru gitu, saya pure seni yang harus tampil. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan. Di situ saya menetapkan hati sama seperti Bunda Maria yang rela ya. Saya mengambil contoh yang luar biasa. Di situ yang buat saya kuat sampai saat ini. Saya pergi, dan momen Natal di 2024 saya bisa ada di Karawang ini ya. Sebelum Natal, lalu ketika Natal tiba tanggal 2024, saya refleksi lagi ketika Tuhan bawa saya ke SMA Yosudarso, bahwa oh ya, bahkan dalam ketidaknyamanannya kita, Tuhan mau di situ menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya, menyatakan pengharapan-Nya bahwa aku memanggil kamu, aku menerima kamu, aku menyertai kamu. Itu. Jadi momen Natal 2024 bagi saya, momen saya harus menjadi hamba Tuhan, rendah hati, mau melayani. Amin. Mungkin rasanya berat di awal ya, Iya, kayak berjalan bersama Tuhan tuh manis. Kuasa dan rencananya emang selalu ada aja gitu. Justru sekarang saya bersuka cita banget. Aduh, kenapa gak dari dulu aja saya jadi guru. Ternyata jadi guru itu semenyenangkan itu ya. Ketemu anak-anak, ketemu para guru di sini, dapat keluarga baru, ketemu Pak Petrus.
guru agama yang kece, asik. Kece banget. Kece banget. Ya, apa ya? Buat saya, wah Tuhan, lebih daripada apa yang aku minta, Efesus 3 ayat 20, lebih daripada apa yang aku minta, lebih daripada apa yang aku doakan, lebih daripada apa yang aku harapkan, Tuhan menyediakan, Tuhan berikan. Amin. Amin. Wow. Yang juga menyentuh hati ya. Oke, kita lanjut ke dari Pak Petrus sendiri ya. Momen Natal bagi saya di tahun 2024 spesial gitu ya bagi saya. Saya bersama dengan keluarga kecil saya dan bersama dengan istri dan bersama dengan diri kecil saya, kira-kira sekarang umur 6 bulan, 7 bulan, 6 dan 7 bulan gitu ya. Nah, saya merayakan Natal bersama dengan keluarga kecil gitu ya, bersama dengan orang tua juga iya. Dan saya itu yang menjadi kebahagiaan dan sukacita. Yes. Yang tahun-tahun sebelumnya ya paling berdua gitu ya, dari 2023 itu masih berdua gitu ya. Tapi tahun 2024 itu sudah ada Griku namanya. Lucu banget. Udah ada tambahan. Ada sih di sini. Iya, terus ini. Dan Hai, jadi Griku. sukacita gitu ya. Dan sudah lihat mungkin. Oh iya. Gede. Oh iya, udah gede. Ya gitu ya. Itu menjadi sukacita yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kayak lebih berasa gitu ya Pak. Kekeluarganya juga kayak lebih kayak Natalnya jadi kayak lebih beda gitu ya Pak. Kayak ada anggota baru gitu ya. Jadi kayak berbeda gitu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Sorry nih, jadi nangis. Jadi jangan apa saya juga keterlaluan. Karena emang seluar biasa itu Tuhan Yesus nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi deh. Gitu saking kerennya dia. Cukup tetesan air mata saja ya. Iya. Bahagia tapi. Iya, bahagia, Bukan betul. merasa diri korban. Bahagia. Enggak. Kenapa nggak dari dulu aja Tuhan panggil saya ke sini gitu. Lebih dulu Mas 2016. Senior mata. Iya Pak ya. Semangat yang baru ya Pak ya. Kalau capek-capek masuk ke kelas ketemu kalian tuh kayaknya harus semangat. Harus semangat harus. Tapi ada rencana Tuhan yang terbaik. Ya. Semoga bisa bertahan lama ya. Amin. Harus dong. Sampai pensiun. Amin. Amin. Jadi juga dengan Pak Petrus sebentar. Ya. Amin. Oke, lanjut aja deh. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kan tadi tuh Natal disinggung bentar soal adanya pohon Natal kan, Mbak. Padahal di kita sendiri tuh gak ada tuh tentang pohon Natal, ya kan? Iya, dan mengenyampingkan dari pohon Natal juga biasanya kalau misalnya kita dekor buat nuansa Natal gitu, biasanya kan ada ornamen kayak misalnya Santa Claus ya. Itu kenapa sih? Ada hubungan apa sih Santa Claus sama Natal dan apa Hubungannya gitu. dari Bu Christine sama Pak Petrus tiba-tiba Santa Claus datang lewat cerobong asap terus bilang ho Merry Christmas gitu. Coba terus apalagi kan Santa Claus itu kalau di kartun-kartun gitu ya, Santa Claus sama rusa-rusanya tuh kayak bawa-bawa hadiah terus dikirim ke rumah-rumah. Terus Itu bang gitu ya. Itu hubungannya tuh apa sih, Pak? Gitu. Iya. Sama Ibu. Mungkin saya jawab dulu ya. Sebagai guru seni. Guru seni nih. Karena saya mewakili ini Pak. Saya mewakili orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa ya udah pohon Natal dan Santa Claus bagi kami sebagai orang Kristiani gitu ya. Mungkin ada juga orang Kristen yang tahu gitu sejarahnya ya. Tapi bagi saya yang tidak tahu sebelumnya gitu, merasa bahwa ya itu sebagai ornamen meriah Christmas aja, untuk perayaan aja, supaya mungkin memang ada sejarahnya tapi ternyata ya ada sejarah pohon Natal itu seperti apa. Santa Claus juga kenapa sampai bisa tiba-tiba ada Santa Claus kayak gitu tuh ada sejarahnya semua gitu. Kalau untuk pohon Natal sendiri yang saya tahu dulu tuh karena pohon Natal itu ada satu pohon yang dijadikan sebagai penyembahan berhala. Akhirnya untuk menghancurkan ketidakbenaran itu yang saya tahu ya sumber sejarah ceritanya nih. Oke, cerita. Mungkin nanti bisa dilengkapi Sejarah ya? sejarah pastinya dari guru agama kita. Boleh. Ya. Itu untuk mematahkan dosa itu digantilah pohon berhala itu
menjadi pohon Natal agar menjadi sebuah tanda pertobatan dimulai kayak gitu, dan mengingat pertobatan itu ketika Tuhan Yesus lahir. Itu sih yang saya tahu sih, Pak. Kalau untuk Santa Claus sendiri, dia baik. Dia ngasih kado. Iya, ngasih kado ya, bagi-bagi, berbagi. Iya, berbagi itu kan kasih ya, Pak. Iya. Jadi contoh dari kasih Tuhan itu sendiri yang saya tahu ya. Yang saya tahu contoh dari kasih Tuhan itu sendiri tergambar dari Santa Claus yang membagi-bagikan kasihnya melalui hadiah-hadiah kecil yang bermakna ya di hari Natal. Mungkin itu juga yang jadi tanda bahwa hari Natal itu harus kado gitu kali ya. Oke, Bu. Bisa jadi. Iya, itu aja sih sebenarnya. Bisa aja. Oke, dari Kapten sendiri. Baik, kalau dari saya terkait dengan tradisi pohon Natal itu sudah ada di Jerman sebenarnya. Pohon Natal itu yang peristiwa waktu itu adalah Santo Bonifacius sekitar tahun 700-an gitu ya, Santo Bonifacius. Nah, itu seorang uskup, kemudian sama ceritanya dengan sejarah yang tadi. Sama ternyata Sama gitu. Approve. Berusaha uskup ini pas dalam pelayanannya itu berjumpa dengan jemaat yang masih menyembah berhala. Maka waktu itu yang penyembahan berhala itu jemaatnya itu berusaha untuk mempersembahkan kurbannya adalah seorang anak gitu, seorang anak. Kemudian ketika mau dipersembahkan di depan pohon yang gede itu gitu ya, itu uskupnya terus langsung menangkis kayak sepertinya batu gitu ya, batu tapi udah dipipihkan seperti kapak gitu untuk mempersembahkan anak itu gitu ya. Tapi akhirnya ditangkis sama Santo Bonifacius itu, dan akhirnya terselamatkanlah anak itu, dan akhirnya kembali kepada keluarganya. Dan jadi pertanyaannya bagi jemaat-jemaatnya adalah ya gimana nanti saya harus merayakan gitu ya, untuk merayakan terkait dengan Natal. Nanti akan muncul ketika waktu itu juga. Terus Santo Bonifacius mulai menebang pohon yang berhala tadi, itu ya pohon. Ketika sudah ditebang, muncullah ada tunas baru, yaitu yang disebutnya pohon cemara, si lambang keabadian, itu ya, lambang kehidupan yang abadi. Akhirnya dimintalah pohon itu nanti juga bisa menjadi ornamen di rumah-rumah, bisa merayakan di rumah-rumah masing-masing. Itu pohon Natal. Jadi nggak sembarangan ini ya, Pak, cuma hiasan-hiasan aja ya, Pak. Ternyata ada backgroundnya yang luar biasa ya, cerita ya, kesaksian yang luar biasa. Walaupun nanti kita itu sekarang sudah mulai divariasi ya warnanya. Ada yang dari apa kreativitasnya? Ya, ada yang dari kayak galon gitu, galon Apa? aqua gitu ya. Merek. Apa? Sensor. Ada yang kreatif Botol-botol bikin dari kardus gitu, terus dililit pakai apa sih yang kayak ornamen Natal gitu. Ya itulah bulu-bulu itu. Iya, bulu-bulu itu. Itu udah mulai berkembang dan sesuai dengan kreativitas. Itu tidak apa-apa, yang penting bisa merayakan Natal. Esensi dari pohon Natalnya ya, Pak. Iya, jadi bukan cuma asal hias ya, teman-teman. Tapi saya penasaran banget sama hubungannya dengan kado Natal. Apakah itu hanya buat kesenangan saja atau bagaimana? Iya, kok kayak kita tuh biasanya di bawah pohon Natal tuh ada kado gitu ya. Iya. Terus kadang kalau misalnya bilang, kado Natal dong, kado Natal itu apakah ada makna tersendiri, background sendiri gitu? Oh iya, terkait dengan kado Natal hubungannya juga dengan Santa Claus gitu ya, dengan Santa Claus. Nah, Santa Claus ini memang sebagai atau disebutnya sebagai pemberi hadiah yang tersembunyi gitu ya. Tapi memang ornamen di dekor Natal itu iya berkaca dari yang dilakukan oleh Santa Claus. Siapa Santa Claus sebenarnya? Siapa? Ayo. Ada ya, Pak, berarti? Siapa Santa layar, Claus belakang sebenarnya? layar, siapa? Namanya Belakang tahu. layar. Sahabat poker juga tahu. Iya. Oh, gitu ya. Apa jangan-jangan poker sendiri adalah Santa Claus? Santa Claus itu adalah yang asli itu Santo Nicholas. Santo Nicholas gitu ya. Saya pernah dengarnya. Ya, Santo Nicholas.
Nah, waktu itu yang dilakukan oleh Santo Nicholas, seorang uskup juga gitu ya. Nah, itu berusaha untuk menolong salah satu keluarga. Nah, keluarganya itu dalam keadaan yang miskin gitu ya, dalam keadaan miskin. Terus anaknya juga mau dijadikan, mohon maaf, pelacur begitu. Karena dalam keadaan terpojok gitu ya, dalam kemiskinan, akhirnya ada 3 anak gadis, mereka mau dijadikan pelacur oleh ayahnya. Nah, Santo Nicholas ini berusaha untuk menolong keluarga ini dengan memberikan emas batangan gitu ya. Emas itu akhirnya diberikan, tapi setelah tersembunyi, tidak diketahui oleh ayahnya. Pada akhirnya ketika ayahnya sudah mendapatkan emas yang diberikan oleh Santo Nicholas, itu akhirnya tidak jadi dijadikan pekerja, istilahnya pelacuran. Akhirnya terselamatkan, keluarga terselamatkan, anak-anaknya juga terselamatkan. Akhirnya mereka bisa menikahkan anaknya dengan baik, tidak jatuh dalam dosa. Itu awalnya Santo Nicholas begitu. Akhirnya semakin berkembang, Santo Nicholas ini juga menjadi pembelajaran bagi banyak orang gitu ya, untuk memberikan hadiah ya. Nah, Santo Nicholas ini menjadi pelindung bagi gadis-gadis juga gitu ya, yang akan tadi disalahgunakan oleh orang tuanya gitu. Akhirnya dirayakan di berbagai negara gitu, dengan karakternya sesuai dengan negara masing-masing. Karakternya pakai jenggotan, kemudian pakai perutnya gemukan gitu, padahal tidak. Oh, berarti udah dimodifikasi gitu ya? Terus beli imajinasi. Bahkan dijadikan komersial gitu ya, gitu. Tapi kita belajar yang tadi kebaikan yang dilakukan oleh Santo Nicholas. Itu yang dimegang oleh Santo Nicholas dengan nama Santa Claus, bahkan dengan nama Sinterklas. Iya, Sinterklas. Itu tradisi di dalam gereja Katolik. Ada Gitu. ada rusa-rusanya, namanya siapa? Namanya siapa, Jenny? Jimmy, Jomi. Beragam. Wow, itu merupakan apa ya? Sebuah ilmu baru juga sih bagi aku ya. Makin bertambah tuh kayaknya ilmunya bertambah. Makin sigma sih. Oh iya. Bahasa gen apa dasar? Aku bukan gen alpha sih teman-teman ya. Oke. Wah, tadi kita udah ngedengar banyak banget cerita, banyak banget ilmu pengetahuan, dari mulai apa itu Natal gitu ya, terus pokoknya ada juga kesaksian gitu ya. Dan tapi kita udah ada di penghujung pertanyaannya. Kita mau tanya nih, tadi kan kita udah tanya mengenai makna Natal. Nah, kita mau tanya, ada nggak sih yang menjadi, maksudnya dari Bapak dan juga Ibu, ada nggak resolusi di tahun 2025 ini dalam mengajar di SMA Yosuka? Dan kira-kira ada nggak sih perubahan positif apa yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya gitu? Mulai dari Siapa aja deh? Masih jauh. Baik. Resolusi saya tahun 2025 sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, saya resolusinya jelas nanti menjadi guru yang bijaksana gitu ya. Kemudian menjadi guru yang inovatif dalam proses pembelajaran dengan menampilkan hal-hal yang positif melalui proyek-proyek yang kontekstual untuk anak-anak nanti di dalam pendampingan di proses pembelajaran. Itu sih nanti resolusi saya akan saya terapkan di dalam proses setiap pembelajaran di kelas 10, 11 dan 12 gitu. Kalau dari Miss Kristen sendiri? Kalau dari saya sendiri sebagai guru seni musik, resolusi saya nggak jauh-jauh dari musik. Mengajar musik dengan tentunya dengan hati. Ya, kalau dengan ilmu pasti banyak yang bisa. Bahkan ada guru-guru musik yang lebih jago. Tapi kalau Tuhan bawa saya ke sini, urusannya dengan hati. Jadi melalui musik, seni musik, saya bisa mendampingi anak-anak, saya bisa merangkul mereka yang memiliki potensial
terlebih khusus di bidang musik, yang tidak juga ya tetap dirangkul dong. Ya. Untuk bisa sama-sama maju, berkembang, melejit, asik. Tentunya di SMA ya sudah Karawang, semakin terdepan. Kayak Yamaha ya. Iya. Makin terdepan. Ya. Untuk ya bisa memberikan yang terbaik. Tadi kembali lagi panggilan melayani melalui musik, hati untuk bisa anak-anak semua menerima yang baik, bukan hanya ilmu musiknya saja, tapi dari hidup saya, dari apa yang mereka bisa pelajari, cerminan untuk bisa teman-teman semua lihat kalian ngerewekan Jen bisa belajar dari ibu apa yang baik bisa diambil. Itu resolusi saya 2025. Wow. Itu ternyata ya gitu deh. Tapi kalau buat resolusi Natal buat teman-teman apa nih? So, Ya, mungkin ada yang teman-teman ingin bagikan gitu ya. Dan harus punya resolusi gitu ya. Mungkin resolusi dari Jenny ada yang ingin disampaikan gitu ya. Semoga terus hidup. Wow, Singkat pada terus hidup. Dan pastinya setiap hari harus ada sukacita. Amin. Kita semua harus Kita Natal. Betul. Seperti yang tadi tidak dibilang, ya Natal itu harus selalu ada dalam hidup kita. Iya. Gak usah tanya dari saya itu apa. Gak adil dong ini. Ya, saya duplikat dari Jenny aja. Secara singkat dan paham. Betul. Ya intinya semoga kita semua selalu punya damai Natal dalam hidup kita. Amin. Oke, artinya tadi tuh kita udah punya banyak banget pertanyaan ya, punya banyak banget apa ya, kayak ilmu lah setidaknya. Dan ternyata ya banyak apa ya, kayak sejarahnya gitu juga ya, makna-maknanya gitu. Dan tentunya ya aku juga bisa dapat ilmu baru, Jenny juga dapat ilmu baru, Pokers juga dapat ilmu baru. ilmu baru ini ya, pohon Natal. betul. Oh, Natal. Santa Claus. Betul. Mantap pelaksanaan Natal. Iya, itu nggak bisa disepelekan guys. Itu ternyata sangat powerful kesaksiannya. Betul. Selanjutnya kita bakal ada apa nih, Jenny? Nah, dari topik yang sudah kita bahas tadi ya, tentunya kita bakal bikin pertanyaan di story IG nanti. Pertanyaan itu bakal diberikan oleh Pak Petrus. Dan pastinya dari jawab pertanyaan itu kalian juga bakal dapat hadiahnya teman-teman. Tapi hadiahnya tuh masih singkat biar kalian bisa menjawab dan bisa memaknai apa yang sudah kita bahas. Betul, itu menarik banget sih teman-teman, wajib banget teman-teman ikutin ya. Siapa tahu teman-teman beruntung. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dari Pak Petrus pertanyaan yang berikan pertanyaannya. Halo Pokers. Siap-siap untuk jawab pertanyaan dari saya. Pertanyaan saya, sebutkan 3 tokoh besar ya, yang mengawali atau menjadi dasar tradisi dalam gereja Katolik, terutama tradisi tadi 1, kandang Natal, yang kedua pohon Natal atau pohon cemara, kemudian yang ketiga pemberi hadiah yang tersembunyi. Ada 3 ya. Sebutkan 3 tokoh besarnya itu dengan nama aslinya. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Oke, cukup? Cukup. Kalau mau ditambahin mungkin nanti di setiap kelas aja. Oh, iya. Jadi teman-teman harus nonton ya. Ya, teman-teman harus nonton gitu ya. Boleh, menaik. Itu mungkin teman-teman harus cepat tanggap kali ya, Jen. Iya. Gitu. Kita bakal umumin di mana sih, Jen? Nanti tentunya kita juga bakal umumin lagi di story IG dong. Kita bakal ingetin lagi kok. Jadi tetap terus pantengin Instagram SMA Yosuka. Bisa dilihat di description box ya. Di bawah ini. Semangat editor. Bukan di bawah saya, di bawah ini. Oke, karena konten kita udah ada di penghujung konten ya. Dan juga ini kita pengen dong dengar ayat Alkitab yang mau dibawakan nanti sebagai terus gitu ya. Iya, sebagai penutup lah istilahnya. Boleh dong Pak Petrus, silahkan.
Oke, baik. Untuk ayat penutupnya dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Natal bukan hanya perayaan saja, melainkan pengingat bagi kita kasih Allah yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Maka bagikan kasih kepada semua orang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wow. Itu merupakan ayat Alkitab yang juga menyentuh hati ya. Jadi kesimpulannya semuanya. Iya. Betul. Kesimpulan dari ayat Alkitab ini aku tangkap ya. Kita harus saling ngasih dari sesama kita. Karena Allah itu kasih. Allah itu kasih. Dan dari kesimpulannya semua, kita tuh bukan cuma menyambut Yesus itu dalam kemegahan, tapi kita juga harus selalu menyambut Yesus dalam kehidupan kita setiap hari gitu. Belakang layar mengasih. Jempol ya. Jempol. Dan tentunya mungkin itu menjadi akhir dari konten kita kali ini. Oke, buat tadi menegaskan sekali lagi untuk teman-teman yang pengen hadiah dari pertanyaan Pak Petrus, bisa cek ke Instagram kita. Jangan lupa juga selain itu kita juga masih buka PPDB. Nah, jadi teman-teman yang pengen diajar sama guru agama kita yang kece ini, Pak Petrus, Atau mau ketemu kita? ya, atau mau ketemu sama guru seni yang profesional yang mengajar dengan sepenuh hati, ada Abang Christine di sini, teman-teman bisa langsung try my best. Betul. Teman-teman bisa langsung join tanpa ragu lagi ke SMA Yosudarso Karawang. Oke, linknya ada di bawah atau bisa ke website kita. Oke, mungkin segitu aja konten kita kali ini. Sebelum mengakhiri, aku punya pantun. Apa tuh? Malam Natal nyalakan api. Cakep. Bintang terang di malam Natal. Cakep. Podcast ini kita sudahi. Saya Jenny. Saya Rebecca Saya Pak Petrus. Saya Ibu Kristi. mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Bye-bye semuanya.